Aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT masih terus berlangsung hingga saat ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat ada sebanyak 7.492 gempa susulan sampai hari Rabu 26 Agustus 2026. Musibah gempa NTT membuat dampak kerusakan yang sangat masif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat lebih dari 100 orang meninggal dunia serta sekitar 185.000 orang terpaksa mengungsi. Pemerintah dan DPR kini fokus pada penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan ke seluruh wilayah terdampak. Namun luasnya wilayah NTT serta banyaknya daerah terpencil menjadi tantangan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Nah, tentunya yang pertama kita harapkan pemerintah bisa menyiasati atau bekerja lebih cepat. Yang kedua, kita minta masyarakat terdampak agar lebih bersabar. Karena ini nggak mudah, ya. Yakinlah bahwa pemerintah, kita lihat sendiri ya, baik pemerintah, DPR bahkan sudah membentukkan tim sendiri dalam rangka percepatan proses bantuan, dan kemudian juga saya lihat di beberapa elemen-elemen baik partai-partai kemudian juga elemen masyarakat lain ini sudah menggalang bantuan. Nah, hanya saja nggak mudah karena memang NTT ini wilayahnya luas, banyak daerah terpencilnya yang terdampak, sehingga untuk mendistribusikan bantuan sampai ke titik tersebut ini hal yang PR tersendiri dan nggak mudah. Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh sebelum menentukan besaran kebutuhan pemulihan. Laporan Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kerusakan dan kerugian akibat gempa. Hasil pendataan selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah pemulihan infrastruktur di NTT. Nah, hanya pendataannya tersebut jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu. Karena bagaimanapun juga BNPB selaku IC Commander bisa melakukan gerak cepat seperti yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Nah, tentu dengan keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, keberadaan pemerintah pusat terutama dari kementerian lembaga itulah yang diharapkan saat ini. Revitalisasi dan pemulihan fasilitas layanan kesehatan di NTT turut menjadi perhatian DPR RI. Komisi 9 DPR RI bahkan berkomitmen untuk mempercepat proses revitalisasi fasilitas layanan kesehatan yang rusak akibat gempa. Komisi 9 memastikan dukungan dari sisi anggaran untuk mempercepat pemulihan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Perbaikan segala fasilitas kesehatan yang ada di Manggarai dan sekitarnya ya di NTT Flores ini kita terus kawal ke depannya ya, termasuk tentunya fungsi anggaran juga akan kita dukung dan mintakan koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Keuangan sehingga seluruh pelayanan kesehatan kita inginnya tidak ada yang terkendala. Gubernur NTT Melkiades Lakalena menyambut positif berbagai dukungan dari fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Koordinasi antara DPR RI dan pemerintah pusat serta daerah diharapkan dapat membuat pemulihan berjalan lebih cepat. Data kami sendiri ada lebih 400 lebih pasienkes baik rumah sakit, puskesmas, pustu yang kena, dan karena Komisi 9 hari ini tentunya akan membantu mempercepat perbaikan dengan dukungan Komisi 9 bisa membuat perbaikan pasienkes di NTT bisa lebih cepat lagi. Khususnya 2 rumah sakit dan puskesmas yang saya lihat cukup banyak yang kena di satu Flores ini minus Flores 5. Sejauh ini BNPB telah menerima 2.032 ton bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa di NTT. Dari ribuan ton bantuan, sekitar 75% telah disalurkan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari darat, laut, dan udara. Pemerintah harus konsisten mengalirkan bantuan sampai ke pelosok wilayah NTT, sehingga setiap korban gempa dapat merasakan uluran tangan negara.